Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Ndeso bersama Pak Guru Giarno di mata pelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 7 semester 1, materi menyimpulkan isi teks prosedur. Capaian pembelajaran: peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Tujuan pembelajaran: setelah menyaksikan dan mengamati dengan seksama tayangan video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar dengan tepat. Menyimpulkan isi teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk dapat menyimpulkan teks prosedur perlu membaca teks tersebut serta mencatat informasi-informasi yang ada dalam teks. Menyimpulkan teks prosedur dan menuliskannya ulang juga bukanlah hal yang bisa dipandang remeh. Kita perlu kemampuan untuk menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Langkah menyimpulkan teks prosedur: 1. Membaca dan memahami teks secara keseluruhan dengan cermat. 2. Memahami tujuan teks tersebut. 3. Menemukan dan memahami unsur dari teks prosedur tersebut seperti alat, langkah-langkah, dan hasil. 4. Menemukan informasi pada tiap paragraf. Contoh teks prosedur: membuat batik tulis. Judulnya, pengantar atau tujuannya. Proses pembuatan batik tulis adalah proses yang membutuhkan teknik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Batik sebagai warisan budaya yang agung perlu kita lestarikan. Dengan latihan yang tekun dan semangat melestarikan budaya, kita dapat belajar membuat batik tulis. Rincian bahan dan langkah membuat batik tulis diuraikan berikut. Bahan dan alat pembuatan batik tulis. 1. Canting. Canting adalah alat tulis lilin yang digunakan untuk menutupi pola dan motif batik. 2. Pensil pola. 3. Kain mori putih, baik kain sutra ataupun kain katun. 4. Lilin malam atau wak, kompor atau alat pemanas lilin malam. 6. Bahan pewarna kain. Langkah-langkah membuat batik tulis: 1. Siapkan kain mori atau sutra, kemudian buatlah motif di atas kain tersebut dengan menggunakan pensil. Setelah motif selesai dibuat, sampirkan atau letakkan kain pada gawangan dengan posisi melebar supaya mudah dibatik. 3. Panaskan malam atau lilin ke dalam wajan dengan api kecil sampai malam lilin mencair sempurna. Untuk menjaga agar suhu kompor angus stabil, biarkan api tetap menyala kecil. Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan canting, tiup-tiup sebentar biar tidak terlalu panas, kemudian torehkan canting dengan mengikuti motif. Dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar jangan sampai malam yang cair menetes di atas permukaan kain karena akan mempengaruhi hasil motif batik. 5. Setelah semua motif batik yang tidak ingin diberi warna tertutup oleh malam atau lilin, kemudian celupkan kainnya ke dalam larutan pewarna. Proses ini merupakan pewarnaan pertama pada bagian yang tidak tertutup oleh malam. Sebaiknya pencelupan dimulai dengan warna-warna muda, dilanjutkan dengan warna lebih tua atau gelap pada tahap berikutnya. 6. Jemur kain yang telah diwarnai sampai kering.
7. Setelah kering dilakukan proses pelorotan, yaitu dengan cara lilin dikerik dengan pisau, kemudian kain direbus bersama-sama dengan air yang telah diberi soda abu. Proses ini bertujuan menghilangkan lapisan malam sehingga motif yang telah digambar menjadi terlihat jelas. Jika diinginkan berapa warna pada batik yang kita buat, proses dapat diulang beberapa kali tergantung pada jumlah warna yang kita inginkan. 8. Setelah kain bersih dari malam, dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan malam, pewarnaan kedua, dan seterusnya. Begitu terus diulangi sampai proses sebelumnya sebanyak jumlah warna yang diinginkan. 9. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke campuran air dan soda untuk memastikan warna yang menempel pada batik. Hal ini untuk menghindari kelunturan. 10. Proses terakhir rendam batik dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. 11. Perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik. Meski agak sulit, tidak ada salahnya dicoba. Berkreasi untuk melestarikan tradisi dan warisan nenek moyang kita. Ringkasan urutan langkah membuat batik. 1. Pertama-tama sebelum membuat batik tulis perlu menyiapkan bahan-bahan untuk membatik. Selain itu juga ada peralatan khusus untuk membuat batik tulis: canting, pensil pola, kain mori, lilin malam, kompor, dan bahan pewarna kain. 2. Siapkan kain mori dan buatlah motif menggunakan pensil. 3. Letakkan kain pada gawangan dengan posisi melebar. 4. Panaskan malam atau lilin di atas pemanas dengan api kecil hingga cair sempurna. Ambil sedikit malam cair menggunakan canting, tiup-tiup agar tak terlalu panas, lalu torehkan canting mengikuti motif di kain. 6. Celupkan kain ke dalam larutan pewarna. 7. Lakukan pelorotan. 8. Setelah kain bersih, lakukan kembali proses membatikan dengan penutupan malam untuk pewarnaan kedua sesuai warna yang diinginkan. Bersihkan kembali kain dan rebus menggunakan air abu soda untuk memastikan warna celupan dalam air yang dicampur abu soda agar menghindari kelunturan. Rendam batik dalam air dingin dan jemur. Saran dalam pembuatan batik. Agar kain batik tidak luntur dan hasilnya sempurna seperti yang diharapkan, perhatikan beberapa saran berikut. 1. Proses pengambilan malam menggunakan canting perlu dilakukan hati-hati dan sedikit demi sedikit agar tidak tumpah dan rusak motif pada kain. 2. Jika menginginkan beberapa warna pada kain, maka proses perebusan menggunakan abu soda pun perlu dilakukan berulang kali. Larangan dalam pembuatan batik tulis: jangan memasang api besar pada kompor karena akan merusak malam atau lilin. Merebus kain menggunakan soda as tidak boleh dilewatkan untuk mengunci warna dan menghindari kelunturan. Kain batik tidak boleh dipakai sebelum menyelesaikan proses terakhir perendaman batik dalam air dingin dan dijemur hingga kering. Demikian tadi cara menyimpulkan isi teks prosedur. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya mampu mengikuti dan memahaminya dengan baik. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.